Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, tanaman padi adalah tanaman yang membutuhkan banyak air, tetapi bukan tanaman air. Ini adalah tanda bahwa tanaman padi tidak menyenangi untuk selalu digenangi air. Tetapi mengapa petani-petani kita di Indonesia sangat senang atau sangat bahagia ketika air itu digenangi di sawahnya seiring dengan pertumbuhan padinya? Kalau kita melihat asal muasal padi ini, dulunya semuanya ditanam di ladang. Tidak ada sawah dulunya yang ditempati untuk menanam padi. Semuanya tak ada hujan, semuanya di areal-areal di ladang, di kebun. Namun karena teknologi saat ini, perkembangan saat ini, terjadilah sawah-sawah yang banyak menampung air. Nah, teman-teman, ada beberapa keunggulan dari menggenangi air pada padi-padi yang kita baru tanam. Pertama, bisa membuat laju pertumbuhan rumput itu bisa terkendali. Artinya, benih ataupun biji-biji gulma yang tadinya dengan dikeringkan itu bisa lebih cepat menghentikan dormansinya dan tumbuh. Tapi kalau digenangi, ini dia tidak mendapatkan pasokan oksigen sehingga dormansinya bisa diperpanjang. Yang keduanya, dengan menggenangi itu bisa menghindarkan atau mengurangi serangan tikus. Karena saat ini yang sangat susah dikendalikan oleh teman-teman petani itu adalah tikus yang merusak atau memakan batang padi petani. Nah, dua alasan inilah yang menjadikan saat ini petani sudah terbiasa dan bahkan ketika diarahkan untuk membuang air itu penuh dengan pikiran panjang. Nah, itu di gulmanya, di serangan tikusnya. Padahal teman-teman, kalau untuk gulma sekarang sudah banyak herbisida. Herbisida pratumbuh bisa digunakan, herbisida selektif pada saat sudah tumbuh itu juga bisa digunakan. Artinya untuk manfaat yang pertama dari menggenangi air itu sudah bisa kita hilangkan. Nah, terus yang kedua, kalau kita misalnya dengan alasan tikus, kami sendiri sudah memformulasi pestisida nabati yang bisa mengendalikan tikus. Nah, ini teman-teman perlu waspadai ataupun cermati karena sangat banyak pestap yang dijual online di TikTok, di marketplace itu yang sebenarnya bukan kami yang memformulasi. Jadi hati-hati ketika membeli, jangan sampai tertipu atau tidak pada sasarannya gitu. Nah, khusus yang kami formulasi untuk pestisida nabati itu, kalau mau mengendalikan tikus, wereng, sundep, beluk, itu wajib mengena pada batang padinya. Jadi jangan disemprot daunnya karena yang dimakan itu adalah batang padinya. Karena dia sifatnya sistemik kontak lambung dan pernafasan, makanya selain mengena batangnya dia harus masuk ke dalam tanah juga agar sistemiknya berfungsi, lambungnya juga berfungsi. Nah, kalau misalnya di batangnya sudah kena pestap itu, begitu tikusnya mau makan, dia pasti kontak, bisa mati di situ tikusnya. Jadi jangan disemprotkan pada kondisi airnya banyak, karena tidak akan berfungsi pesnap itu kalau airnya terlalu banyak atau tidak mengena pada batang padinya. Itu saya jamin 100% tidak ada khasiatnya. Jadi mending tidak usah dibeli kalau tidak mau mengikuti aturan pemakaiannya. Nah, karena pasti akan Anda rugi.
sudah membeli tapi tidak efektif. Nah, apakah pesnapnya yang tidak efektif? Bukan, metodenya, caranya, cara pakainya untuk di tikus ini yang kurang pas atau di sundep, wereng, beluk seperti itu. Nah, itu tadi dua manfaat menggenangi plus solusinya. Sekarang kita bahas apa kekurangannya pada padi kita ketika selalu digenangi air. Yang pertama, antisipasi yang namanya asam-asaman. Jadi sawah yang selalu digenangi air itu pasti pH-nya asam. Begitu sudah pindah tanam, padinya pun ikut kena asam-asaman. Yang kedua, pasti akarnya pendek. Karena asam tadi, pasti akar padinya pendek. Selalu digenangi, direndam terus air, pasti akarnya pendek. Yang ketiga, ketika digenangi itu juga, anakannya pasti sedikit. Kalau akarnya padi ini pendek, pasti anakannya sedikit. Nggak bisa kita maksimalkan anakan kalau airnya banyak, akarnya pendek, asam-asaman, pH-nya asam gitu kan. Itu nggak mungkin bisa banyak anakan. Yang ketiga, ketika kita melakukan pemupukan, itu pasti tidak akan maksimal. Kenapa? Karena airnya terlalu banyak. Banyak yang tercuci, banyak yang tercampur dengan air. Akhirnya begitu airnya keluar dari areal sawah kita, itu pupuknya juga ikut. Makanya yang subur itu pengairan-pengairannya yang subur. Nah gitu. Karena apa? Karena pupuk yang kita berikan itu bercampur dengan air. Nah, bercampur dengan air yang masuk ke dalam tanah ini enggak 100%, pasti ada yang terbawa oleh aliran air. Yang kelimanya, mudah terserang hama ataupun penyakit. Sawah yang sering digenangi itu imunitasnya rendah. Jadi begitu diserang oleh wereng, sundep, itu pasti langsung keok padinya, pasti langsung menguning. Kenapa? Karena imunitasnya rendah. Kenapa imunitasnya rendah? Karena di dalam tanah kekurangan oksigen. Serapan akar tidak maksimal karena digenangi air terus. Bagaimana mau maksimal padinya? Bagaimana mau sehat padinya kalau digenangi terus? Nah, itu yang kelima. Yang keenam, yang kelima tadi masih tentang penyakit. Penyakit hawar daun, penyakit blas, kerdil rumput, virus turun growth, itu cepat sekali ketika selalu terendam air, cepat sekali penyebarannya. Nah, akhirnya begitu kena sedikit itu cepat. Kenapa? Karena berpindahnya itu cepat. Dari cipratan air, dari kelembaban itu cepat berpindah. Itu kalau selalu digenangi. Nah, yang keenam, kekurangannya itu padinya mudah roboh. Sawah yang selalu digenangi itu pasti akan mudah roboh. Pernah nggak kita melihat padi yang ditanam di ladang, padi yang ditanam di kebun itu, pernah nggak melihat padinya roboh? Itu pasti tidak pernah. Kenapa? Karena perakarannya kuat. Karena anakannya banyak. Karena batangnya keras. Karena daunnya tebal. Itulah kenapa kalau padi di sawah dengan di ladang itu beda. Karena apa? Ya tadi mudah roboh. Kalau yang di sawah selalu digenangi itu mudah roboh. Kenapa? Batangnya lembek, batangnya tidak keras sehingga ketiup angin aja sedikit terjadi hujan itu udah langsung roboh. Nah, itu teman-teman. Jadi ini ada 6 kekurangannya ketika kita selalu menggenangi sawah kita dengan air. Manfaatnya cuma 2. Cuma bisa menghindarkan rumput, bisa juga menghindarkan tikus. Ini 2 tok manfaatnya ini. Tapi kekurangannya ada 6. Ada 6 kekurangannya. Silakan petani memilih. Mau memilih manfaat 2 ini atau mau memilih 6 kekurangannya. Nah itu. Jadi kalau petani cerdas, petani berpikir secara rasional, ya sudah ngapain direndam terus padinya. Oh itu tidak berefek apa-apa juga. Ya kan? Tidak karena kita rendam terus padinya tumbuh subur juga enggak. Ya kan, bahkan lebih subur padi yang selalu dikeringkan daripada yang selalu digenangi air. Nah itu 6 kekurangannya, 2 manfaatnya. Silahkan Anda pilih mau memilih yang 2 manfaat tadi, tidak tumbuh rumput, tidak terserang tikus, atau memilih 6 kekurangannya. Itu
asam-asaman, pH-nya turun. Terus yang kedua apa tadi? Akarnya pendek. Akar padinya pendek. Yang ketiga anakannya sedikit. Yang keempat banyak pupuknya yang terbuang. Yang kelima mudah terserang hama dan penyakit. Yang keenam mudah roboh. Ini 6 kekurangan, silahkan Anda pikirkan mau memilih yang 6 kekurangan ini atau memilih 2 manfaat tadi. Nah itu, pikirkan secara logik, pikirkan secara akar positif supaya kita bisa memilah. Kenapa saya harus menggenangi padi saya? Kenapa saya harus mengeringkan padi saya? Kalau saya genangi terus, manfaatnya cuma 2. Kalau saya keringkan, saya lembabkan, manfaatnya kekurangannya ada 6 gitu. Manfaat keunggulannya gitu maksudnya. Ini harus kita terus gaungkan karena di Indonesia ini hampir 99% petani itu senang sawahnya digenangi air. Hampir 99%. Bahkan yang mengikuti SOP kami saja itu untuk mengeringkan sawahnya itu masih berpikir 100 kali. Masih berpikir 1000 kali. Kenapa? Karena kebiasaan menggenangi air ini pada sawahnya itu sudah berlaku puluhan tahun. Begitu kami sampaikan bahwa hilangkan airnya, pasti dia berpikir, wah ini bagaimana Pak kalau dihilangkan, nanti kami susah lagi dapat airnya. Lah, mending itu dikeluarkan dulu, nanti kita cari air lagi. Nah, berbeda kalau misalnya memang di musim kemarau. Musim kemarau, sawahnya tak ada hujan, ya mau gimana lagi, tidak ada pilihan lain. Tapi kalau yang irigasinya bagus, Anda mau memasukkan air kan gampang. Tidak perlu berpikir lama, kalau mau masukkan tinggal buka saluran airnya bisa masuk lagi gitu kan. Nah, itu jangan sampai ini menjadi beban gitu. Kecuali tadi yang memang susah mendapatkan air atau susah mengeluarkan airnya. Ini mau dibuang kemana Pak? Nggak ada pembuangan lagi. Ya monggo silahkan. Itu sudah tidak ada jalan keluar. Tapi kalau yang mudah untuk dikeringkan, mudah untuk dilembabkan sawahnya, kenapa Anda tidak lembabkan? 6 keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan Anda melembabkan sawahnya. Pertama, tidak akan terjadi asam-asaman pada padinya. Yang kedua, akarnya pasti panjang. Yang ketiga, anakannya pasti banyak. Yang keempat, penyerapan pupuknya pasti maksimal. Yang kelima, tahan terhadap hama dan penyakit. Yang keenam, pasti tidak akan roboh. Itu 6 manfaatnya ketika Anda mengeringkan atau melembabkan sawahnya. Sampai usia berapa? Sampai usia masuk di primordia. Kalau sudah masuk di primordia, masa bunting, sebaiknya genangi 5 hari, hilangkan lagi airnya. Masukkan lagi 5 hari, genangi lagi. Kenapa? Karena di masa-masa generatif pembuahan itu padinya membutuhkan banyak air untuk mendorong nutrisi untuk ke pengisian malai, mendorong nutrisi ke daun untuk dimasak, difotosintesis, lalu disalurkan ke pembuahan atau dimalai. Nah itu. Tapi kalau di usia 0 sampai 45 hari, 50 hari, ya janganlah direndam terus. Ini camkan teman-teman. Lihat bedanya. Tanaman padi itu bukan tanaman air. Tanaman padi itu adalah tanaman yang membutuhkan lebih banyak air. Tapi bukan direndam. Udah ngisi, udah keluarkan. Kenapa? Karena airnya tersimpan di situ juga dia tidak gunakan. Itu hanya terjadi penguapan juga. Hanya transpirasi lagi di situ. Jadi biarkan aja dia lembab. Karena kalau dia lembab, dia bisa menyimpan menyerap nutrisi lebih banyak. Dia bisa memanjangkan akarnya lebih banyak. Sehingga serapan nutrisi itu maksimal, serapan pupuk itu maksimal. Begitu teman-teman. Sekira ini adalah pembelajaran yang sering sekali, paling sering saya ulang-ulang, bagaimana sawah itu dilembabkan atau minimal macak-macak sehingga penyerapan nutrisi itu bisa sempurna, anakan bisa maksimal, tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Kalau hanya persoalan gulma, sudah ada herbisida pratumbuh, sudah ada herbisida selektif, bisa kita gunakan untuk menghalau gulma itu atau rumput itu.
Kalau persoalannya karena tikus, ada formulasi yang kami biasa berikan ke teman-teman untuk digunakan menghalau tikus, burung pipit, dan lain-lain. Begitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.